Sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2024 ini. Sekarang saja sudah tanggal 27 Desember 2024. Perlu muhasabah. Kita mengenang kembali apa yang telah kita buat selama 1 tahun ini. Apakah yang kita buat, yang kita ucapkan, yang kita share, yang kita chat itu mengundang kebaikan, atau malah yang kita lakukan malah mengundang kemurkaan Allah. Maka dengan itu pula kita harus banyak sadar bahwasanya hidup ini cepat. Mau kita lagi ada kerja ataupun lagi libur, waktu itu cepat. Sebentar lagi asar, setelahnya malam isya, besok langsung masuk Sabtu, dan sudah lama-lama lagi tahun 2025. Semuanya akan lapuk. Peci yang kita pakai lapuk, baju yang kita kenakan akan pudar, mobil tidaklah sekuat dulu, sekencang dulu. Bahkan badan yang kita pakai ini masing-masing itu makin lama ya nggak seperti dulu. Tentu ada perubahan-perubahan. Kalau sudah sekarang kepala 4, tidaklah sama seperti kepala 2 dulu. Sekarang sudah 50, tentu tidak seperti 17 tahun dulu. Atau sekarang kita ini sudah 25, mungkin juga tidak seperti 10 tahun dulu yang masih lincah lari ke sana kemari. Oleh karena itu, mengingat Allah itu tidak mengenal tahun. Karena Allah yang ada di zaman dulu sama seperti Allah yang ada saat ini. Allah yang ada di datuk nenek moyang kita juga sama Allah yang akan disembah anak kita. Allah yang ada di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Adam sekalipun, tetaplah Allah yang ada di tahun sekarang dan tahun berapapun. Tidak ada istilah Allah itu diganti dengan Tuhan yang lain. Makanya kalau orang jahiliyah berkata, "Hei Muhammad, kita ini punya masalah banyak. Kenapa Tuhan itu cuma satu?" Ada yang masalah kerja, ada yang masalah sama pimpinan, ada yang masalah sama anggota yang curang mungkin, ada masalah sama kebun, masalah banjir, masalah anak, masalah sakit, masalah perempuan. Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang satu? Masalah kita banyak. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau kamu seorang pembantu atau dulu adalah budak, itu punya bos banyak, enak nggak? Kamu satu nih, komandan kamu banyak. Komandan Andi ngatur, Komandan Ibnu ngatur, Komandan Ahmad ngatur, enak nggak begitu? Tentu tidak. Banyak bos kita, banyak majikan, banyak komandan kita, enak nggak begitu? Kamu badan kamu satu nih, istri kamu ngatur kamu,
anak kamu ngatur kamu juga, mertua kamu ngatur kamu juga. Enak nggak hidup kayak gitu? Tentu tidaklah, kata orang jahiliyah. Begitu juga Tuhan. Kenapa Tuhan harus banyak? Tuhan itu cukup satu. Tidak perlu Tuhan ini Tuhan anak kek, Tuhan apa lagi, bunda kek, Tuhan dewa kek, Tuhan yang disembah-sembah selain Allah itu enggak diperlukan. Kenapa? Mau enggak kita satu badan tapi yang nyuruh kita banyak orang? Tentu tidak mau. Ini yang dia katakan di dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamar li rajulin. Dimisalkan seperti seorang yang punya banyak majikan dengan satu orang yang selamat dia dengan hanya satu majikan saja. Hal yastawiyani masalah, apakah itu sama? Tentulah enggak sama. Cukuplah satu sajalah majikan saya. Cukuplah bos saya Allah saja. Saya enggak mau bos-bos yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun. Tapi mereka kebanyakan tidak punya ilmu tentang ini. Begini kita kalau mau menerangkan kepada tetangga kita, saudara kita yang masih belum Islam. Kamu mau nggak jadi pembantu tapi bos kamu banyak, yang ngatur kamu banyak? Oh enggak lah, capek lah saya. Bentar-bentar disuruh nyuci kain, bentar-bentar disuruh nyuci mobil, bentar-bentar disuruh ngawas hutan. Capek lah saya. Cukuplah satu Tuhan, cukuplah alhamdulillah. Allah yang cukup hanya dipuji. Dengan begitu enak kita memahami agama itu. Rupanya Islam itu logikanya tepat. Kemudian bisa menepatkan logika siapapun. Lalu dikatakan pula di dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan rajulaini ahadukuma abkamu la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli. Sekarang mau enggak kita punya anak buah pembantu, tapi anak buah kita itu buta, tapi anak buah kita itu nggak bisa mendengar, tapi anak buah kita itu nggak bisa bicara. Udah buta dia anak buah kita itu, udah peka dia, udah tuli. Mau nggak kita gaji orang kayak gitu? Tentu tidak mau kita cari pembantu. Dicari pembantu syaratnya buta, tuli, peka. Dicari anggota syaratnya buta, tuli, peka. Tentu tidak ada yang ada bos yang mencari kayak gitu. Begitu pula kenapa untuk Tuhan dicari yang tidak bisa bicara. Untuk Tuhan kok dicari yang nggak bisa mendengar. Untuk Tuhan kok dicari yang tidak bisa melihat. Mana ada foto yang bisa melihat? Mana ada kalung yang bisa melihat? Mana ada patung-patung yang bisa mendengar? Disentuh sendiri, patung itu bisa hancur. Disentuh sendiri, foto-foto itu bisa terbang. Kalung-kalungnya juga bisa hilang. Kenapa harus disembah? Sedangkan menjadi anak buah aja nggak cocok yang peka, tuli, bisu. Ini Tuhan. Kenapa Tuhan yang dijadikan itu harus tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat? Makanya logika-logika kayak ginilah menjadikan kita kuat bertuhan dengan Tuhan Al-Basir yang bisa melihat, Allah Tuhan As-Sami yang bisa mendengar kita.